Kalau untuk penyisiran anggaran ini kan tanggal 14 sekarang ya tinggal 16 hari lagi. Untuk lembaga-lembaga yang kementerian itu untuk mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya, kita akan pindah mulai realokasi ke tempat yang lain kalau mereka nggak bisa belanja. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan akan menyisir kinerja belanja Kementerian Lembaga Negara yang belum optimal pada akhir bulan Oktober 2025. Bahkan Kemenkyu akan melakukan realokasi anggaran jika ada kementerian lembaga yang terbukti tidak mampu membelanjakan secara maksimal. Kalau untuk penyisiran anggaran ini kan tanggal 14 sekarang ya tinggal 16 hari lagi. Untuk lembaga-lembaga yang kementerian itu untuk mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya, kita akan pindah mulai realokasi ke tempat yang lain kalau mereka nggak bisa belanja. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait kinerja belanja anggaran kementerian lembaga hingga di kuartal 4 2025. Menteri Purbaya memberikan tenggat waktu hingga akhir bulan Oktober ini bagi kementerian lembaga untuk mengoptimalkan serapan dana APBN yang sudah disalurkan untuk operasional di tiap kementerian lembaga negara. Realisasi belanja kementerian lembaga negara per 30 September 2025 baru mencapai 800,9 triliun rupiah atau sekitar 62,8% dari outlook laporan semester pertama tahun 2025 sebesar 1.275,6 triliun rupiah. Adapun kinerja belanja beberapa kementerian lembaga dengan anggaran besar yang masih berada di bawah 50% per 30 September 2025 adalah Badan Gizi Nasional sebesar 16,9%. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum 48,2% dan Kementerian Pertanian 32,8%. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga akan terus mendorong kementerian lembaga untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik dan efisiensi dari setiap kegiatan. Berbagai sumber untuk ID Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini belanja KL melempem di Oktober 2025 siap-siap kena realokasi anggaran. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Kemudian sudah bergabung juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Salam sehat juga Prof atas waktu yang dapatkan. Kemudian Pak Danang, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai upaya ini untuk bisa membenahi lagi ya belanja anggaran yang diharapkan bisa menggerakkan aktivitas ekonomi Indonesia lagi. Prof Telisa mungkin bisa mereview seperti apa sih kinerja belanja kementerian dan lembaga negara hingga semester kedua saat ini. Seperti apa nih dari pandangan Prof Telisa? Silakan. Ya, kemarin kan Kemenkyu sudah rilis ya, tadi menyampaikan kembali sudah 815 triliun sampai Oktober 2025. Memang ada sedikit perlambatan dibanding sebelumnya karena memang adanya penyesuaian anggaran dan efisiensi. Kita kan tahu di menteri sebelumnya kan memang dibintangi ya beberapa anggaran diblokir karena memang konsepnya adalah untuk efisiensi anggaran seperti itu. Nah, kemudian kan dibuka lagi sehingga butuh waktu ya antara leg dia membuka lagi kan ketika itu sudah diblokir biasanya kan kegiatan dipending ya. Nah terus kemudian ketika dibuka lagi otomatis tidak secepat itu kementerian bisa langsung menyerap. Nah jadi dengan angka kisaran kalau 31 Agustus kan realisasi belanja sekitar 54% ya antara belanja KL dengan transfer ke daerahnya. Jadi memang kalau kita lihat ini ada kontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya tadi karena ada efisiensi dan anggaran seperti itu. Nah jadi kalau kita lihat secara keseluruhan memang diharapkan kan, tapi tadi dengan kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan seperti penyisiran anggaran, kemudian nanti realokasi apabila satu anggaran tidak satu kementerian yang misalkan pagunya besar tidak digunakan, nah itu kan akan direalokasi. Jadi mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan baru realisasi anggaran yang melambat ini ya bisa kita kejar seperti itu. Oke. Tapi menurut Anda sendiri Prof, kemungkinan masih ada kesempatan tidak sih mengejar sampai dengan akhir Oktober ini? Mengingat Anda katakan memang sebelumnya kan karena ada efisiensi, kemudian ada anggaran yang mungkin harus ditahan begitu, kemudian harus segera direalisasikan begitu Prof. Ya, dengan sistem realokasi yang akan dilakukan oleh Pak Menkyu, harapannya
bisa dikejar ya. Dengan Oke. asumsi gini kan kita lihat nih, mana KL-KL yang rajin membelanjakan, seperti itu. Nah, jadi nanti ataupun program-program prioritas gitu. Nah, dua ini KL yang memang rajin menyerap anggaran dan cukup baik kinerja anggarannya, kemudian Oke. yang punya KL yang punya program prioritas itu yang didorong untuk terus dikejar, dan kemudian yang masih rendah pun itu tentunya perlu ada suatu ways out ya. Jadi bagaimana mereka juga lebih didampingi. Jadi kan Pak Menteri Oke. menyampaikan tuh akan mendampingi KL-KL melakukan pengawasan dan seterusnya. Jadi harapannya itu juga dengan program seperti itu bisa ya dilakukan untuk menyerap dengan lebih baik lagi, meskipun memang ini tinggal Iya, Oktober pertengahan ya, udah mau akhir kan, November, betul. Desember sampai tanggal 15 gitu. Tapi saya yakin sih dengan program-program percepatan ini ya bisa positif lah dengan ways out yang mitigasi, dan apalagi beliau rajin cek lapangan gitu. Dengan semakin rajin cek lapangan, harapannya penyerapan anggaran bisa semakin didorong. Baik, Prof. Nah, dari Apindo sendiri mereview seperti apa nih, Pak Danang? Kalau kita lihat dari sisi belanja kementerian, lembaga negara, kemudian dampaknya terhadap dunia usaha sendiri begitu. Ya Kak, sebelum sampai ke dampaknya pada dunia usaha ya, kita perlu memberikan koreksi kepada pemerintah. Ini kan bukan hal yang baru ya, Oke. keterlambatan anggaran itu udah bertahun-tahun. Bahkan dulu zaman era Jokowi juga sampai dibuatlah semacam tim khusus untuk membantu memantau penyerapan anggaran. Tetapi dalam ritual tahunan itu tampak nyata bahwa negara ini membiayai birokrasi yang lelet gitu. Belanja pegawainya sangat masuk target. Nah, saat ini udah hampir 70%. Tetapi belanja program, belanja barang dan kegiatan itu lelet sekali. Artinya trickle down effect yang sampai ke dunia usaha dan sampai ke masyarakat itu juga sangat rendah. Padahal belanja program adalah stimulan atau bauran dari pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau itu masih di bawah 50%, serapan anggaran terkait untuk belanja program, di mana angka terlihat itu ada di 49, sekian persen, itu menurut kita ya sangat jelek sekali. Tidak heran apabila nanti dalam akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita pasti akan merendah kalau tidak dimanipulasi datanya ya. Oke. Nah, ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan, concern besar kita. Ritual kinerja buruk dalam serapan anggaran di pemerintahan kita ini selalu terjadi sedemikian rupa. Artinya begini teman-teman, Mas Pras, kalau sampai bulan Oktober akhir nanti serapan anggaran tidak ada progres yang baik, maka kemudian kementerian dan lembaga akan berlomba-lomba membelanjakan anggaran dengan cara yang sedikit ngawurisasi gitu, ngawur gitu. Karena Oke. semuanya ditarget untuk tidak melanggar batas fiskal yang 3% kita. Ingat ya, APBN kita itu kan dibentuk oleh undang-undang. Artinya seorang menteri keuangan tidak dengan gampang boleh mengubah secara kemauan dirinya sendiri untuk merealokasi anggaran-anggaran itu. Meskipun beliau punya kewenangan untuk menyisir dan memvanis atau memberikan reward bagi KL yang serapan anggarannya rendah. Nah, inilah yang problem besar kita. Undang-undang kita hanya undang-undang APBN ya, itu hanya melihat tentang terkait dengan gap fiskal aja yang tidak boleh lebih dari 3%. Tetapi tentang timing atau schedule serapan anggaran kan tidak ada sanksinya di undang-undang tersebut. Oke. Nah, walaupun demikian, maka pemerintah harus benar-benar melakukan suatu terobosan-terobosan yang sangat penting untuk memastikan bagaimana serapan anggaran ini bisa tercapai. Karena sekali lagi, serapan anggaran APBN adalah belanja pembangunan yang akan menstimulan ekonomi baik di dunia usaha ataupun masyarakat langsung. Nah, ini yang sekarang kita lihat, dunia usaha menjerit karena belanja pemerintah terkena efisiensi. Yang sudah terkena efisiensi pun serapannya sangat rendah. Artinya
kita mengalami situasi yang tersendat-sendat ya gara-gara pemerintah sendiri. Ini yang harus jadi koreksi, Mas Pras. Oke, Pak Danang. Nah ini dia menarik. Lantas strateginya seperti apa yang perlu dilakukan juga? Nanti kita akan bahas juga dengan Prof. Telisa begitu. Apakah memang ini juga perlu dijaga? Karena tadi Prof juga menyatakan ada pendampingan yang juga perlu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Prof. Telisa dan juga Pak Danang, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi belanja Kementerian Lembaga Negara kita begitu per 30 September 2025. Kita akan cermati dari beberapa institusi, ada Polri dengan realisasi sampai dengan 30 September di 103 triliun rupiah atau presentasinya terhadap outlook APBN sendiri mencapai 74,3%. Sementara Kementerian PU 41,3 triliun atau 48,2% terhadap outlook APBN. Kemenkes 62,8 triliun atau 73%. Sementara Kemensos per 30 Agustus 74,2% terhadap APBN kita. Kemudian kita lihat BGN, Badan Gizi Nasional, hanya mencapai 16,9% terhadap outlook atau realisasinya baru 19,7 triliun. Kemenhan 167,1 triliun atau 67,5% terhadap outlook, dan juga Kemendiksi Saintek ini 69,4% terhadap outlook. Dan kita cermati untuk beberapa institusi lainnya. Ini dia ada Kementerian Keuangan sendiri 63,1 triliun atau sudah menyentuh 88,3% terhadap outlook. Kemudian ada Kemendikdasmen sendiri ada 66,8%, Kemenhub 13,6%, kemudian Kementan 32,8%, Kejaksaan 55,8%, sampai dengan Kementerian IWIPAS sendiri 65% terhadap outlook. Dan kita cermati sehingga secara total realisasi belanja kementerian lembaga 800,9 triliun atau 62,8% terhadap outlook APBN kita. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang dan juga Ibu Telisa Valianti. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik dicermati Prof. Lantas menurut Anda bagaimana sih kalau kita bisa mengejar kemudian sambil tetap menjaga bahwa ya pembelanjaannya tetap prudent, kemudian tetap berkualitas begitu, Prof? Ya, jadi kita sudah lihat ya. Tadi mungkin saya juga mau update antara data Agustus sama data di Oktober itu kan 62,8%. Jadi memang serapannya dan tadi tersebar di berbagai kementerian lembaga ya. Jadi kalau kita lihat Polri ini dapat penghargaan khusus karena dia selain pagu besar, anggarannya juga cukup besar. Tapi kalau kita lihat ada kementerian lain yang pagu tinggi juga dan terserap dengan baik, itu adalah Kemenkyu sendiri yang 88,3. Jadi kita lihat memang bervariasi ya kemampuan penyerapan anggarannya. Jadi mungkin data yang belum masuk di sini saya tambahkan yang Kemenkyu ya. Kemenkyu sendiri itu 88,3%. Dan dia termasuk yang anggaran besar dan penyerapan besar. Jadi kalau kita bagi kuadran, ada kementerian yang mampu menyerap anggaran secara besar dan dapat pagunya besar, serapannya persentasenya besar. Tapi ada yang dapat pagunya sedang, serapannya besar atau sedang atau rendah kayak gitu. Jadi kita harus peta-petakan nih. Nah, nanti setiap KL yang di positioning mana itu harus ada quick win atau strateginya untuk masing-masing KL. Nah, yang sudah bagus ini berarti kan bisa mendapat realokasi ya dari yang rendah seperti itu. Jadi itu yang kira-kira menurut saya perlu dipetakan lagi tadi kalau memang mau direalokasi. Tapi tadi memang sarannya Pak Danang kan memang tidak semudah itu. Nah, tapi perlu dibicarakan dengan KL. Jadi nanti kan pasti ada koordinasi rapat dengan KL. Nah, terus nanti kemudian dibicarakan KL mana yang sanggup, yang punya program-program, terutama program yang punya relation erat dengan program prioritasnya pemerintah, dan kemudian itu berdampak luas kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, mereka siap untuk mengeksekusi. Nah, itu diberikan tambahan anggaran seperti itu dari nanti KL yang mungkin masih rendah penyerapannya seperti itu. Tapi tentu dengan sepersetujuan dari KL itu artinya ada ngobrol-ngobrol lah. Jadi nggak langsung yang tadi kata Pak Danang itu misalkan satu arah atau sebagainya ya. Tapi menurut saya sih pastinya perlu ada lintas KL untuk membahas penyerapan anggaran, koordinasi yang intensif gitu loh. Oke, jadi memang tetap butuh waktu ya untuk melakukan realokasinya sendiri begitu ya Prof ya?
Iya, betul. Oke. Nah, kalau bicara mengenai realokasi anggaran yang nanti apabila akan dilakukan begitu oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dari sisi pelaku usaha, ini berharap diarahkan ataupun dialirkan kemana begitu, sehingga nanti akan memberikan dampak yang luas juga, memberikan manfaat yang luas juga terhadap dunia usaha begitu. Karena kita tahu juga banyak sekali sudah kebijakan insentif ekonomi yang sudah diberikan oleh pemerintah sendiri hingga saat ini begitu Pak Danang. Ya, belanja pembangunan ya. Sekarang yang sangat terkait dengan dunia usaha adalah belanja program ya. Belanja program itu kan terdiri dari beberapa macam ya. Belanja modal, belanja pembangunan, kemudian ada namanya belanja program ya. Nah, ini yang menjadi concern besar kita. Kalau pemerintah misalnya MBG ya dengan andalan program pemerintah Bapak Presiden Prabowo saat ini pun serapannya baru 16%, padahal ditargetkan alokasi anggarannya sangat besar dan itu memiliki multiplier effect yang cukup baik ke masyarakat dan dunia usaha kelas kecil ya. Artinya kemudian kalau ini tidak tersalur dengan baik, dunia usaha juga tidak mendapatkan benefit apa-apa dan masyarakat juga tidak mendapatkan benefit yang sama. Artinya begitu banyak belanja program yang tidak terserap dengan baik, kalaupun kita berharap dalam dua bulan terakhir ini pun juga hasilnya tidak akan optimal gitu. Jadi kalau belanja pemerintah hanya optimal di belanja pegawai, saya yakin di kepolisian yang persentase serapannya cukup baik pun juga terdiri dari belanja pegawai yang cukup masif gitu. Belanja programnya juga tidak akan terlihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, pemerintah saat ini Menteri Purbaya ya saat ini katanya sedang menyisir itu. Ya saya kira menyisir itu penting dilakukan dan harus cepat dan saya kira mestinya bulan Agustus atau bulan Juli yang lalu di awal pemerintah di akhir ya Pak Ibu Sri Mulyani ketika beliau selesai menjabat ya. Karena memonitor milestone serapan anggaran adalah bagian penting dari tugas pemerintah, bukan sekedar angka besaran serapan, tetapi juga kualitas serapan itu kemana. Nah kalau situasinya seperti ini, maka kami yakin 2 bulan terakhir nanti kualitas serapannya akan cenderung juga asal-asalan gitu. Kita lihat aparatur negara kita mungkin akan cenderung bermain aman, takut diperiksa penegak hukum di akhir masa jabatannya misalnya, atau cenderung bermain-main dengan proyek yang mengakibatkan keterlambatan, masalah tender, masalah eksekusi tender. Nah, kalau mereka bermain-main dengan itu, maka negara menjadi korban. Inilah yang kita lihat bahwa pemerintah atau aparatur negara kita selain bermain aman juga tampak sekali bermain-main dengan program melalui tender-tender itu yang kemudian akan memunculkan potensi kong kali kong dan KKN. Dampaknya pada dunia usaha apa? Jelas dampaknya banyak karena begitu ada kong kali kong dan KKN seperti itu maka fairness di tingkat dunia usaha akan rendah sekali. Yang mendapatkan untung dari APBN dengan serapan yang ngawur-ngawuran itu kan relasi-relasi dekatnya istana itu atau relasi dekatnya birokrasi. Baik. Ini yang harus kita perbaiki. Salah satu yang lain adalah masalah terkait dengan rendahnya koordinasi antar lembaga. Ada banyak belanja program yang membutuhkan keputusan beberapa KL, lintas KL ya. Nah ini harus jadi perhatian juga. Kami sangat dukung Pak Menteri Purbaya melakukan reformasi terkait dengan eksekusi serapan anggaran itu. Tapi sekali lagi kita juga harus ingatkan ya bahwa tidak semua hal bisa dilakukan oleh beliau secara sendiri. Mengingat APBN itu adalah undang-undang yang lintas posting anggaran kode 61, 62, 63 itu membutuhkan approval dari DPR. Nah, bagaimana dalam situasi deadline seperti ini bisa dilakukan gitu. Jadi concernnya selain serapan anggaran adalah juga masalah timing dan kualitas eksekusi anggaran itu, Mas Pras. Oke Pak Danang, itu dia beberapa poin yang sudah dicermati oleh Pak Danang ya. Dan kita tahu juga ya Kementerian Keuangan berharap realisasi belanja kementerian lembaga ini tetap memenuhi kaidah-kaidah tata kelola yang baik dan berdampak langsung pada masyarakat. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Prof. Telisa dan juga Pak Danang. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian juga bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, bagaimana dengan upaya-upaya meskipun kita tahu ada beberapa tenggat waktu yang diberikan begitu oleh Kementerian Keuangan terhadap kementerian lembaga lainnya begitu Prof. Telisa. Menurut Anda apakah bisa kita tetap menerapkan tata kelola kualitas belanja yang baik begitu sehingga nanti benar-benar akan berdampak langsung terhadap masyarakat melalui program-program dari masing-masing kementerian lembaga tersebut begitu Prof? Iya, saya setuju ya tadi dengan yang disampaikan Mas Pras bahwa oleh Pak Danang, betul tidak sekedar angka penyerapan tetapi kita harus tetap berkualitas dan tentu sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik ya, karena ini kan menggunakan uang negara, harus berdampak maksimal pada rakyat, kemudian harus dilakukan dengan baik. Jadi apa ya tadi bukan hanya sekedar mengejar target angka begitu ya. Jadi nah bagaimana strategi kita untuk tetap seperti itu ya? Tentu tadi saya setuju bahwa ini memang harus semua pihak ya, jadi tidak bisa Pak Menteri Keuangan sendiri, jadi harapannya beliau juga tentu didukung oleh setiap KL, jadi menteri-menteri setiap KL juga lebih memperhatikan lagi misalkan penyerapan dan kualitas anggaran dan tata kelola penggunaan anggaran dari masing-masing kementeriannya. Karena apa? Tadi kita pengen betul-betul mencapai target. Nah, kalau saya juga menyoroti ini terkait dengan TKD misalkan. Nah, ini kan kemarin ada masukan ya agar TKD ini diperhatikan ya, kan 18 gubernur sudah menghadap tuh ke Pak Menteri Keuangan untuk itu tadi yang mempertimbangkan. Nah ini kan sudah TKD dikurangi. Nah sebetulnya kan ada yang dari pusat tidak bisa digunakan. Nah itu saya nggak tahu ya dengan sepersetujuan DPR atau seperti apa itu apakah bisa juga misalkan gini. Karena sekarang sudah mulai banyak indikasi di daerah tuh kesulitan obat di puskesmasnya. Terus honorer-honorer yang tadinya sangat dibutuhkan untuk pelayanan publik di daerah mereka tidak bisa karena tidak ada anggarannya dan sehingga mengganggu pelayanan publik di daerah. Sudah ada itu banyak sekali keluhan-keluhan dari daerah seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu kan langsung di masyarakat nih dibutuhkan. Nah, itu nggak direalokasi untuk itu, tapi tentu dengan governance. Nah, di sini peran BPKP misalkan untuk mengawasi penggunaan anggaran di daerah. Karena ada ide kan sebetulnya kenapa daerah itu dikurangi karena katanya selama ini penyerapannya juga kurang baik dan kemudian banyak misalokasi. Nah, itu diawasi lagi lah di daerah juga. Nah, mana yang benar-benar penting menyangkut hajat hidup orang banyak itu diprioritaskan. Nah, jadi setiap yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diprioritaskan. Dan kemudian dalam realokasi itu juga ada paket stimulus ya. Pemerintah sedang menyiapkan jilid ketiga. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Kemarin sempat ada ide penghapusan utang BPJS Kesehatan karena banyak nih yang membayar secara mandiri karena daya belinya menurun, pendapatannya menurun, tidak bisa membayar. Nah, itu ada mau ke situ. Itu kan cepat tuh dan bisa dengan governance gitu. Selama payung hukumnya disiapkan. Misalkan seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu tuh mungkin perlu ada inovasi-inovasi program yang tetap sesuai dengan tata kelola dan dimanfaatkan oleh rakyat saat ini. Dan tentunya dengan persetujuan dari DPR ataupun pimpinan ya sehingga tidak melanggar kepada SOP atau aturan dalam perubahan penggunaan anggaran misalkan seperti itu dengan tetap memperhatikan ya aturan-aturan yang berlaku. Prof, ini menarik kalau misalnya ada anggaran dari kementerian lembaga begitu ya memang harus terkena realokasi anggarannya begitu. Dampaknya akan seperti apa sih Prof kira-kira? Ya. Dampaknya itu tadi ya bisa kalau misalkan dilakukan dengan baik realokasi ini akan efektif yang tadinya sulit diserap oleh kementerian yang alokasinya rendah itu akan menjadi diserap seperti itu kan otomatis kan gini kemarin tuh salah satu yang kontraksi di pertumbuhan ekonomi kita triwulan 2 itu adalah karena pengeluaran pemerintahnya itu terkontraksi. Nah seharusnya kita bisa lebih tumbuh lebih tinggi lagi kalau government spendingnya bisa tidak terkontraksi. Nah jadi dengan realokasi ini harapannya kontribusi dari government spending kepada pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih baik. Sehingga nanti pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga bisa lebih baik seperti itu. Tentunya ya. Government spendingnya harus lebih baik begitu kalau memang ada realokasi ini. Nah, Apindo sendiri melihat seperti apa begitu dan mungkin harapan kalau benar-benar realokasi ini bisa memberikan dampak yang lebih masif lagi ya terhadap dunia usaha begitu. Paling tidak kan ada aktivitas ekonomi yang lebih bergerak lagi. Kemudian ya capaian kita bagaimana mengejar 5%-an begitu sampai dengan akhir tahun untuk pertumbuhan ekonomi bisa terkejar juga begitu Pak Danang. Ya makanya memperbesar persentase belanja pembangunan itu menjadi sangat urgent ya memperbesar. Tapi juga harus dikawal betul bagaimana timing atau schedule serapan anggaran itu. Dan yang kedua catatan terkait dengan kualitas belanja program.
Saat ini kita belanja pegawai mendekati 300 triliun dari seluruh APBN kita. Artinya ada satu komponen besar di belanja pegawai yang cukup kalau kita bilang ya cukup mengganggu gitu. Artinya birokrasi kita masih sangat besar, sangat gemuk dari pusat ke daerah dengan belanja pegawai sebanyak itu. Kemudian belanja-belanja yang berdampak langsung pada pembangunan kan otomatis menjadi mengecil. Kita paham betul ketika pemerintah Presiden Prabowo saat ini melakukan apa yang disebut dengan kebijakan efisiensi. Kita paham. Tapi kalau injak rem dalam bentuk efisiensi itu terlalu dalam dilakukan dan dilakukan terus-menerus, maka belanja atau perputaran ekonomi kita di tingkat bawah dan dunia usaha akan melambat gitu. Jadi injak rem pasti akan membuat kita punya kecepatan yang pasti akan memelan. Nah sekarang bagaimana situasi ini perlu diatasi? Saya kira gini deh, dalam sisa waktu yang terbatas ini tidak akan banyak yang bisa kita harapkan, tetapi mungkin ada crash program yang bisa dilakukan dalam waktu cepat yang tidak membutuhkan rumitnya birokrasi atau regulasi di internal. Nah ini menjadi salah satu penting, tetapi juga menjadi penting untuk melakukan evaluasi di tahun berikutnya supaya tidak terjadi lagi. Bagaimana proses-proses penganggaran atau eksekusi atau proses-proses tender dalam bentuk belanja program itu dilakukan pada tahun ini supaya bisa dieksekusi di tahun depan dalam waktu yang cepat. Biasanya belanja program yang dilakukan dalam bentuk tender-tender itu baru bisa eksekusi di hampir paruh kedua tahun berjalan. Artinya baru bisa dieksekusi katakan bulan Juni atau Juli tahun depan. Artinya tahun depan akan terjadi lagi kelambatan seperti ini kalau tidak dilakukan sebuah perubahan drastis dalam mekanisme belanja program. Sistem belanja program kita yang harus diperbaiki. Ini harus menjadi concern besar Pak Purbaya saat ini supaya eksekusi tahun depan itu tidak terjadi kelambatan yang seperti yang terjadi pada tahun ini. Nah, Mas Pras, satu lagi yang harus menjadi concern besar kita bersama-sama, bagaimana kemudian belanja-belanja pembangunan yang dilakukan oleh BUMN. Ini juga harus menjadi concern besar kita karena BUMN juga menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi kita karena mereka berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan berkaitan langsung dengan dunia usaha. Jadi tidak sekedar melihat dari KL atau Pemda, Kementerian, Lembaga, dan Pemda, tetapi juga entitas pemerintah yang menggunakan anggaran pemerintah untuk melakukan belanja pelayanan publik dan belanja pembangunan. Itu ada di BUMN, BUMD. Ini juga harus menjadi concern besar kita. Jangan sampai mereka yang seharusnya BUMN, BUMD itu yang seharusnya menjadi profit center atau obligation part dari pemerintah, tetapi justru menjadi penghambat dari seluruh bauran pembangunan ekonomi kita. Baik, Pak Danang. Berarti memang perlu kita lihat seperti apa nanti action selanjutnya begitu ya setelah mungkin akhir Oktober nanti akan sudah mulai dilakukan penyisiran terhadap anggaran kementerian lembaga sehingga tadi realokasinya benar-benar bermanfaat juga nih bagi dunia usaha dan juga masyarakat secara langsung begitu. Prof. Telisa, kemudian Pak Danang, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Prof. Telisa. Terima kasih juga Pak Danang. Terima kasih, salam sehat.